Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah final 100% bahawa nasabnya para habaib kaum Bani Ba'alawi ini sudah batal 100% mustahil bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 alasan yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, melalui kajian kitab-kitab. Kalau nasabnya Ba'alawi ini dicantolkan kepada Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa bin Muhammad An-Nakib melalui nama Abdullah, maka sumbernya berarti adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi. Perlu diketahui bahawa Imam Al-Janadi itu kitabnya ditemukan dengan 2 manuskrip. Manuskrip yang pertama ditemukan di Paris, di sana tidak ada Abdullahnya. Yang kedua ditemukan di Istanbul, Turki, namun tahunnya lebih muda daripada yang ada di Paris. Di sana ditemukan ada Abdullahnya, namun dimulai dari nasabnya Abil Hasan Ali sampai Abdullah terdapat buka kurung tutup kurung. Ini sudah ditahqiq oleh seorang pentahqiq yang bernama Muhammad bin Ali bin Al-Husain Al-Aqwa. Kalau terjadi buka kurung tutup kurung, kata kaedah ilmu nasab di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 49 dikatakan bahwasanya itu merupakan isyaratun ila annal isma qad rufi'ah min tariqin la yusaku bih. Nama itu diangkat ke permukaan, nasabnya diangkat melalui jalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, kitab ini telah menyalahi kitab yang lebih tua, yang lebih valid karena sudah termasuk khattun nasabah, kitab nasabah, iaitu menyalahi Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah menghasar anaknya Sayyid Ahmad Al-Abah 3 saja. Maka kalau memakai Al-Janadi melalui Abdullah, ini tidak bisa diamalkan untuk pengisbatan sebuah nasab. Begitu. Kevalidan tentang Asy-Syajaratul Mubarakah itu telah diterangkan oleh pentahqiqnya Mahdi Ar-Raja'i, yaitu dikatakan bahwa itu asli tulisan daripada Fakhruddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dengan kode manuskripnya telah dijelaskan dengan jelas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, telah dibuktikan kitab ini ada kesinambungannya dengan kitab yang lebih tua, yaitu Al-Muntaqilatut Talibiyah, yang di sana juga menyebutkan putranya Sayyid Ahmad Al-Abah hanya 3, Muhammad, Ali dan Al-Husain. Di sana tidak bisa akibuhu itu haknya dirujukkan kepada Muhammad karena Muhammad bin Ahmad Al-Abah hanya tercatat mempunyai putra Ja'far sehingga dijuluki Abu Ja'far. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau menggunakan yang namanya kitab Abnaul Imam sebagai tentangan, maka kitab Abnaul Imam ini dikatakan di halaman 22 oleh pentahqiqnya Jamalul Lail, Habib Jamalul Lail, itu banyak tambahan dari Ibnu Sadaqah. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam As-Safaraini mentahqiq kitab itu ternyata hanya berhalaman 25 saja lembar. Berarti 13 lembar, 12 lembar. Sebanyak 25 halaman saja. Itu bisa dilihat di Abnaul Imam fi Misr Wassam di halaman 28. Yang ketiga, dikatakan oleh kaedah ilmu nasab Al-Kafi Al-Muntakhab di halaman 106,
107 bahwa yang namanya abnaul imam ini termasuk bagian dari masadir manhulah, sumber-sumber yang palsu, dan masadir yang mustabihah, sumber-sumber yang ada keserupaan karena sudah bercampur antara nassun nasabah dan nassul muhakkiknya, sehingga kata ulama nasab itu tidak dikatakan mautsuqin bihi. Maka tidak ada yang namanya kevalitan asyaratul mubarakah, tidak bisa dibantah lagi dengan apapun. Terus kalau menggunakan Ubaidillah atau Ubaid dengan melalui nasab mereka kepada Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa bin Muhammad An-Nakib, maka sumbernya adalah Al-Burqatul Musyiqah sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hashawi di dalam kitabnya Tasbitul Fuad halaman 1560, bahwa sumber nasab mereka yang pertama kali adalah Al-Burqatul Musyiqah. Ternyata setelah dicek di sana, Al-Burqatul Musyiqah nama kakeknya adalah Ubaid, lalu ditaswir menjadi Ubaidillah, dan sumber mangkulnya adalah Tarikhul Janadi. Setelah dicari di Tarikhul Janadi, ternyata Abdullah tidak pernah bernama lain Ubaidillah, apalagi Ubaid. Bahkan Hadid atau Jadid tidak pernah punya saudara yang namanya Alawi atau Basri. Maka kata kaedah ilmu nasab itu dinamakan adraj. Apa itu adraj? Data-data, memasukkan data-data palsu, yaitu antuzada nuqtatun au tuhdhafah au yuzada ismun, menambah titik, atau mengurangi titik, menambah nama, itu namanya dokumen-dokumen palsu, masuk kepada manhulun nasab, nasab-nasab yang palsu. Oleh sebab itu diterangkan di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Karena sudah diketahui peletaknya di halaman 85 diterangkan, idza urifal wadi wa urifat illatul wad'il jarihah intafal istidlal. Apabila sudah diketahui peletaknya dan sudah terdapat peletaknya itu illat jarihah, yaitu berupa adraj, mukhalafah lil usul dan banyak sekali, intafal istidlal, sudah tidak bisa dibuat dalil lagi. Maka kitab-kitab setelah itu yang menerangkan nasabnya Ba'alawi berarti rujukannya kepada Tarikhul Janadi kalau pakai Abdullah, kalau pakai Ubaidillah rujukannya kepada Al-Burqatul Musyiqah. Yang keduanya ini tidak bisa diamalkan untuk pengisbatan sebuah nasab karena tidak valid. Oleh sebab itu 100% nasabnya Ba'alawi, para habaib ini tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, merupakan nasab palsu yang disambungkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata makamnya yang dikatakan Ahmad Al-Muhajir baru ditemukan di abad 10, yang katanya hijrah di abad 3 sampai abad 4. Padahal di dokumen mereka dan dokumen-dokumen yang lain, hijrahnya bersama Muhammad bin Sulaiman. Kalau bersama Muhammad bin Sulaiman berarti hijrahnya Ahmad Al-Muhajir ini di abad 6, berarti bukan putranya Sayyid Ahmad Al-Abah. Oleh sebab itu siapapun mempercayai nasab ini setelah mendengar ini, maka hukumnya berdosa, harus meyakini bahwa nasab ini batal. Terima kasih.